Gimana kawan-kawan, sudah munculkah layar yang saya bagikan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, sekarang kita mulai ya. Nah, jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa dalam pertemuan ini kita akan sama-sama melihat seperti apa terapi psikoanalisa dan terapi Adlerian. Nah, Adler ini sudah saya sebutkan tadi bahwa dia merupakan salah satu ilmuwan barat yang ya bisa dikatakan muridnya lah ya dari Sigmund Freud. Oke, jadi ini nama orang ya, diambil dari nama orang si Adler ini. Oke, kita lihat yang pertama dulu ya, terapi psikoanalisa. Teman-teman saya kira sudah familiar dengan informasi ini bahwa menurut psikoanalisa, ya, struktur kepribadian manusia itu ada 3. Ya, yang pertama ada id, ada ego dan superego. Ada yang masih ingat perbedaan antara 3 hal ini? Kemarin seingat saya sudah barusan disinggung malah ya waktu dalam kuliah psikologi dakwah kalau nggak salah. Ada yang masih ingat perbedaannya antara id, ego, dan superego menurut psikoanalisa? Halo, mahasiswa? Siapa yang masih ingat? Itu, Pak. Kalau itu kalau nggak salah insting atau hawa nafsu. Ego itu super ego dulu. Super ego itu kalau nggak salah hati nurani gitu. Nah, ego ini adalah apa ya, kayak semacam penengah antara hawa nafsu dan hati nurani itu, Pak. Kalau yang saya ingat begitu. Terus id apa? It itu insting atau hawa nafsu. Ya. Oke, sudah hampir mendekati ya yang disampaikan oleh Anissa tentang id, ego, dan superego. Nah, jadi id itu memang yang sifatnya sangat ya pribadi ya. Jadi yang pribadi, kemudian ego ini yang tadi ya dari sisi emosi, kemudian sisi realitas, kemudian yang superego ini yang menyesuaikan ya dengan apa yang menjadi apa istilahnya itu sesuatu yang kelayakan di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, itu kira-kira perbedaannya lah ya antara 3 jenis ini atau struktur yang dikemukakan oleh teori psikoanalisa. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita apabila berbicara tentang tujuan dari terapi atau pendekatan psikoanalisa, ini adalah membuat motif-motif yang tidak sadar menjadi disadari, dan ketika menyadari motif-motif tersebut, manusia bisa melaksanakan pilihan. Nah, ini menurut pendekatan dari terapi psikoanalisa ya. Jadi berbicara tentang motif-motif yang secara kepribadian pada diri klien misalnya itu dia tidak menyadari. Ya, awalnya seperti itu. Lalu kemudian ketika diterapi diharapkan dapat disadari oleh si klien mengenai motif-motif tersebut. Lalu dengan begitu dia dapat melakukan atau memilih dari sekian banyak pilihan. Jadi ya seperti itulah ya, seperti itulah teorinya psikoanalisa. Oke. Dan ada juga yang paling terkenal ya di antara apa ya aliran psikoanalisa ini, ya kan, bahwa yang namanya kebutuhan itu ya harus segera disalurkan. Ada sebuah istilah yang sangat familiar mungkin di kalangan kawan-kawan juga tentang libido seksual, ya. Nah, itu ada istilah seperti itu di psikoanalisa. Jadi kalau misalnya ini menurut mereka gitu ya, bahwa kalau
apapun keinginan kita, ya, misalnya hal-hal yang sifatnya biologis, minum, makan, termasuk hubungan seks, itu bagi pendapat ini, kalau lagi muncul dorongannya, maka segera dituntaskan, segera diselesaikan. Ya, karena itulah yang membuat ya dorongan itu mendapatkan salurannya dan membuat yang bersangkutan tidak merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Jadi kalau misalnya haus, maka segera minum. Ya, kalau lapar segera makan. Nah, tentu kalau dalam konteks ajaran Islam ya itu tidak bisa terlepas begitu saja. Ya, dipahami bahwa ya kalau haus ya segera minum. Nah, kalau misalnya tidak ada air minum kemudian orang lain yang punya, terus misalnya kita terpaksa harus mengambil hak orang itu atau mencuri, nah itu kan tidak boleh. Atau tadi misalnya hasrat seksual, ya kan tidak boleh asal disalurkan, ya kan? Nah ini teman-teman kalau misalnya pernah belajar usul fikih, ada kan kaidah usul fikih yang berbunyi, saya lupa persisnya, tapi maksud dari kaidah usul itu adalah, ini mohon maaf ya, bahwa asal dari kemaluan perempuan itu adalah diharamkan. Ya kan? Asal dari kemaluan perempuan itu haram. Artinya kalau misalnya tidak ada hubungan yang mengesahkan atau yang membuat yang tadinya diharamkan menjadi halal, maka hukum asalnya adalah haram. Makanya kemudian kenapa kita ini lagi sempat ya, dan mungkin sekarang masih hangat tuh bahasan yang berita viral kemarin tentang staf khusus Presiden Jokowi yang menikah beda agama. Ini kan perdebatannya panjang, tapi ya tentu kita harus merujuk kepada pendapat-pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat kita bersandar kepadanya. Dan pendapat yang kita pilih ya adalah mereka yang tidak memperbolehkan nikah beda agama. Ya kan? Karena ya konsekuensinya akan sangat banyak. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau di psikoanalisa ya tidak melihat itu. Pokoknya kalau ada dorongan, ada hasrat, ya salurkan. Nah, jadi inilah yang bisa kita katakan sebagai sesuatu yang berbeda jauh dengan apa yang dipahami oleh teori psikoanalisa. Nah, tapi sebagai sebuah pemahaman ya, sebagai sebuah informasi ya kita tidak mengapa untuk mengetahui gitu kan. Nah, termasuk juga teorinya psikoanalisa tentang pentingnya 5 tahun pertama seorang anak manusia ya, atau yang diistilahkan dengan golden age. Nah, jadi usia 1 sampai 5 itu sangat penting, sangat berharga. Ya kan? Nah, tapi kemudian ada lagi penjelasan kelanjutannya bahwa menurut teori psikoanalisa ini dibagi berdasarkan apa istilahnya perkembangannya. Jadi ada nanti masa oral, masa anal dan semacamnya. Itu nanti kawan-kawan bisa ceklah seperti apa pandangannya. Ya. Bahwa golden age itu dalam pandangan kita, khususnya sebagai seorang muslim, itu memang baik gitu ya, sesuai dengan apa yang dipahami ya. Tapi kemudian pada penjelasan yang lebih lanjut, nah itu mungkin bisa kita kritisi atau boleh jadi kita berbeda pendapat terhadap itu. Oke ya, ini sebagai pengantar pertama dulu ya untuk terapi psikoanalisa. Nah, jadi sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa ini bisa saja nanti dalam penjelasan yang lebih lanjut ada hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan apa yang kita pahami, ya itu saya kira memang sangat besar kemungkinan untuk itu, ya. Tapi lagi-lagi ini sebagai sesuatu yang teori yang mendasari ya kajian tentang terapi psikoanalisa, maka ya itu juga perlu untuk kita ketahui ya, istilahnya sebatas pengetahuan. Oke. Kemudian berbicara tentang proses terapeutiknya,
Ya, ini berbicara tentang terapeutik ini ya sesuatu yang berkaitan dengan terapi. Maka di sini kita bisa melihat ya, jadi dalam proses terapi ya terjadi hubungan terapeutik yang memiliki tujuan. Nah, adapun tujuannya menurut psikoanalisa ini yang pertama membentuk struktur karakter individual dengan membuat kesadaran yang tidak disadari. Ya, nah, membuat kesadaran yang tidak disadari. Ya, itu seperti apa itu ya? Oke. Kemudian yang kedua menekankan dimensi afektif. Oke, jadi kalau apa namanya? Ini teorinya siapa lagi nih? Bloom ya, Bloom. Nah, yang memilih yang apa? Yang membagi ya dimensi manusia itu menjadi tiga ya, dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, jadi kalau yang di psikoanalisa terapi ini menekankan pada dimensi afektif. Lalu kemudian proses difokuskan pada upaya mengalami kembali pengalaman masa anak-anak. Nah, jadi ditarik ya. Jadi kalau misalnya ada orang, ada klien, ada pasien yang kemudian diterapi menggunakan psikoanalisa, nah maka ini kemudian yang diantara dilakukan oleh terapisnya, ya ditanya ya apa sih dulu pengalaman waktu Anda masih anak-anak. Jadi memang seperti itu diantara bentuknya. Lalu yang keempat, pengalaman masa lalu direkonstruksi, dibahas, dianalisis, dan ditafsirkan dengan sasaran merekonstruksi kepribadian. Nah, jadi setelah diceritakan tuh ya, jadi oleh klien menceritakan pengalaman masa lalunya yang sedapat mungkin dari sejak dia anak-anak, kanak-kanak, lalu kemudian terapis ya merekonstruksi, ya membuat ya rekonstruksi kan berarti membangun ya, membangun kisah-kisah atau cerita-cerita pengalaman-pengalaman masa lalu itu, lalu dibahas bersama antara terapis dengan klien, lalu terapis menganalisa, lalu ditafsirkan dengan sasaran merekonstruksi kepribadian. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya fungsi dan peran terapis, ya. Nah, jadi di sini secara spesifik, ya, menurut psikoanalisa ini, ya, terapisnya berfungsi sebagai satu yang menafsirkan dan menganalisa proyeksi klien. Oke. Yang kedua, terapis membantu klien dalam mencapai kesadaran diri, kejujuran, keefektifan dalam melakukan hubungan personal, dalam menangani secara realistis, serta dalam memperoleh kendali atas tingkah yang impulsif dan irasional. Nah, jadi seperti ini ya, mencapai kesadaran si klien, kemudian mendorong dia untuk jujur dalam menceritakan apa saja yang diminta oleh terapis, kemudian efektivitas dalam hubungan personal dan sebagainya, termasuk juga ya memperoleh kendali atas tingkah yang impulsif jika memang itu ditunjukkan oleh klien, ya ada potensi untuk melakukan hal-hal yang impulsif atau sesuatu yang irasional. Lalu yang ketiga, terapis membangun hubungan kerja dengan klien, kemudian banyak mendengar dan menafsirkan. Oke, ini saya kira jelas bagi teman-teman. Lalu yang keempat, perhatian khusus pada penolakan-penolakan klien. Nah, jadi ini juga menjadi salah satu fungsi dan perannya. Ya, jadi memiliki perhatian khusus jika terdapat penolakan-penolakan atau denial dalam diri si klien. Lalu yang kelima, klien berbicara, analis atau terapis mendengarkan dan berusaha untuk mengetahui kapan harus membuat penafsiran untuk mempercepat proses penyingkapan hal-hal yang tidak disadari. Nah, jadi ini saya kira sudah sering ya bahwa tidak hanya terapis termasuk konselor ya harus punya kemampuan untuk mendengarkan. Nah, lalu dalam kaitannya dengan terapi psikoanalisa ini ya, jadi setelah mendengarkan kemudian berusaha untuk mengetahui ya kapan harus ditafsirkan untuk mempercepat proses penyingkapan hal-hal yang tidak disadari. Lalu berikutnya terapis mendengarkan kesenjangan-kesenjangan dan pertentangan pada cerita klien. Nah, jadi terapis juga harus jeli ya dan tetap fokus konsentrasi untuk memilah
dan melihat apakah ada kesenjangan atau pertentangan, kontradiksi antara kisah yang disampaikan oleh klien. Jadi memang ini juga diperlukan kemampuan untuk melakukan konfrontasi, ya. Jadi bukan memojokkan sebetulnya, ya, bukan memojokkan klien, tapi dikonfrontasi. Bisa jadi informasi pertama itu berbeda dengan yang berikutnya. Nah, ini kemudian perlu dianalisa oleh si terapisnya, ya, karena ini kan tentu sudah merupakan sesuatu yang tidak ideal ketika ceritanya tidak konsisten atau tidak masuk akal, tidak nyambung, atau terjadi perbedaan antara cerita yang hari ini dengan cerita yang berikutnya. Nah, jadi kira-kira begitu, dan itu perlu diperhatikan, ya. Ini menurut terapi psikoanalisa. Berikutnya, mengartikan mimpi dan asosiasi bebas yang dilaporkan klien. Nah, ini juga merupakan fungsi dan peran terapis. Lalu mengamati klien secara cermat selama proses terapi berlangsung. Ini saya kira sudah sangat dipahami. Lalu yang ketiga, peka terhadap isyarat-isyarat yang menyangkut perasaan-perasaan klien terhadap terapis. Nah, jika misalnya ada respon yang diberikan atau isyarat-isyarat yang diberikan oleh klien terhadap apa yang dilakukan oleh terapis, nah itu juga perlu diperhatikan. Ya, seperti apa bentuknya, ya sambil dianalisa, sambil dicermati. Ya. Jadi terapis memang harus dituntut untuk dapat melakukan pengamatan dan juga mengamati respon dari si klien. Lalu mengorganisasikan proses-proses terapeutik, ya. Lalu merumuskan masalah klien. Nah, di sini disebutkan bahwa fungsi utama terapis dalam terapi psikoanalisa ini adalah mengajarkan arti proses terhadap klien, sehingga klien mampu memperoleh pemahaman terhadap masalahnya, mengalami peningkatan kesadaran atas cara-cara untuk berubah. Nah, jadi memang ini kalau psikoanalisa kan sangat ya dikenal juga dengan ini, ya, dia apa namanya, mengakomodir banget, ya, mengenai alam bawah sadar, ya kan. Nah, jadi menurut psikoanalisa ini ya manusia itu ada saat dimana atau ada bagian dalam dirinya itu yang merupakan alam bawah sadar yang dia tidak sadari. Namun kadang-kadang ternyata dari alam bawah sadar itulah yang menentukan banyak, ya, yang banyak menentukan tentang apa yang dialami oleh si klien, ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ini terkait relasi antara klien dan terapi, ya, terapis. Nah, jadi ketika berbicara terapi psikoanalisa, maka di sini disebutkan bahwa ada hubungan, ya, hubungan terapeutik, ya, begitu, yang berlangsung 4 sampai 5 kali dalam seminggu selama 3 sampai 5 tahun. Nah, setiap sesinya berlangsung selama 1 jam. Kemudian perlu ada kesepakatan biaya atau pembayaran. Klien harus komitmen untuk datang saat jadwal sesi terapi. Kemudian komitmen untuk aktif berbicara, ya kan. Nah, dalam hal ini ya klien harus sepakat dan bersedia untuk berbicara karena informasi itu penting dalam proses terapi. Lalu komitmen untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien, terapi selesai, dan klien mendapatkan insight. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Ya, jadi kalau kita melihat di sini berarti ya terapi psikoanalisa itu memang memakan waktu yang sangat lama. Karena bisa dibayangkan, ya, berlangsung antara 3 sampai 5 tahun. Lalu kemudian dalam 1 pekan itu ada pertemuan 4 sampai 5 kali. Kemudian setiap 1 sesi itu dilaksanakan selama 1 jam. Perhatikan dalam seminggu 5 jam. Ya kan, 4 atau 5 jam. Lalu anggaplah misalnya 1 jam itu biayanya 100.000, maka sudah 500.000 dalam 1 pekan. 2 pekan sudah 1 juta. Ya kan? Kemudian 1 bulan itu sudah 2 juta. Nah, kalilah 2 juta kali setahun. Itu berapa? 24 juta. 24 juta kali 3 tahun. Itu berarti sudah 70
Berapa? Iya, 72 juta. Nah, itu kira-kira gambarannya ya, kalau kita bicara biaya dengan tadi patokannya satu sesi, 1 jam, kemudian 1 jamnya itu dikenakan charge atau biaya 100.000. Nah, nanti kita akan melihat tuh ya, bahwa ternyata itu diantara kekurangan dari terapi psikoanalisa ya. Jadi selain lama ya, tapi sekaligus juga mahal. Oke. Baik. Nah, ini kita bicara tahapan-tahapan terapinya pada terapi psikoanalisa. Jadi yang pertama mengembangkan hubungan dengan terapis. Ya, ini saya kira sangat umum ya, dan dimanapun bisa kita temukan termasuk dalam praktek konseling. Ya, membangun hubungan antara terapis dengan klien. Lalu mengalami krisis treatment, ya treatment. Ada perlakuan gitu ya. Lalu yang berikutnya memperoleh pemahaman masa lalu yang tidak disadari. Nah, tadi sudah saya singgung ini tentang pengalaman masa lalu kan, ketika kita berbicara tentang bentuk-bentuk dari terapi psikoanalisa ya, peran dan fungsi dari terapis ya, bahwa menggali apa yang dialami oleh klien pada masa kanak-kanak. Oke, berikutnya mengembangkan resistensi untuk belajar lebih banyak tentang diri sendiri. Oke. Yang berikutnya mengembangkan hubungan transferensi dengan terapis. Nah, jadi transferensi ini hubungan memindahkan perasaan, kira-kira begitu. Ya. Jadi ini saya kira juga umum aja ya, bahwa misalnya ketika terapis sudah banyak mendengarkan cerita dari klien, maka terapis berusaha untuk memahami apa yang dialami atau dirasakan oleh si klien. Maka hubungan itu kemudian terjadi dalam bingkai hubungan transferensi ya. Lalu memperdalam terapi, menangani resistensi dan masalah yang tersingkap, lalu berikutnya mengakhiri terapi. Ya. Nah, ini tahapan yang berlangsung pada saat terapi ya. Lalu ini ya, hubungan terapis dan klien. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa terjadi proses transferensi. Nah, kalau transferensi ini berarti ya tadi ya adanya pemindahan perasaan. Ya, misalnya dari klien setelah menceritakan secara jujur, secara lengkap apa yang dialami, nah lalu bisa kemudian ya si terapisnya juga ikut merasakan hal yang sama. Lalu yang kedua kontra transferensi. Ya, ini justru sebaliknya ya, atau berlawanan dari proses transferensi. Kemudian efek ya. Nah, kemudian efek ya, tentu bagaimanapun ketika terapi telah dilaksanakan, maka diharapkan melahirkan efek yang sesuai dengan yang diharapkan. Kira-kira seperti itu. Sekarang teknik-teknik terapi ini masing-masing sebetulnya ada penjelasan ya, tapi saya hanya ringkas saja menjadi beberapa teknik yang jamak digunakan dalam sebuah terapi psikoanalisa. Jadi yang pertama adalah asosiasi bebas. Nah, ini teknik yang pertama. Nah, nanti penjelasannya silahkan kawan-kawan bisa memperdalam sendiri ya. Teknik yang kedua adalah teknik interpretasi. Nah, dari makna katanya sendiri ya, interpretasi ini kemampuan untuk melakukan penafsiran. Ya, jadi apa yang diceritakan oleh klien, lalu kemudian si terapisnya mencoba untuk menafsirkan apa sih yang yang terjadi pada diri klien ya, setelah menceritakan apa yang dialami. Lalu si terapisnya mencoba untuk melakukan interpretasi atau penafsiran. Lalu yang berikutnya analisa mimpi. Nah, ini juga ya dilakukan juga ya sebagai salah satu teknik dalam psikoanalisa terapi. Ya, menganalisa mimpi yang dialami oleh klien. Lalu berikutnya analisa dan penafsiran resistensi. Resistensi itu perlawanan ya, resistensi itu perlawanan.
Nah, jadi seperti apa perlawanan yang ditemukan pada diri si klien, maka terapis kemudian mencoba untuk melakukan analisa sekaligus menafsirkan, ya, seperti apa yang menjadi motif dari perlawanan tersebut misalnya, atau barangkali si klien punya tujuan untuk melakukan resistensi tersebut dan semacamnya. Oke, lalu berikutnya keterbatasan terapi psikoanalisa. Tadi sudah saya singgung juga ya. Jadi yang pertama, nah ini keterbatasannya ya. Terapi psikoanalisa itu terlalu lama. Kalau kita bicara durasi waktu ya, maka terlalu lama pelaksanaan terapi psikoanalisa itu. Yang berikutnya mahal. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Jadi tadi sudah diberi simulasi ya, bahwa pelaksanaannya itu dalam seminggu bisa dilaksanakan bahkan 4-5 kali. Lalu satu sesi pertemuan itu 1 jam. Nah, lalu dianggaplah satu jam itu biayanya 100.000. Nah, kalikan sendiri ya. Tadi sudah kita dapatkan angka kalau 3 tahun saja kita patok yang waktu minimalnya. Karena kan tadi kan disebutkan ya 3-5 tahun. Jadi kalau misalnya 3 saja yang kita ambil sebagai patokan 3 tahun, maka biayanya itu sudah mencapai sekitar 64 juta. Ya, sekitar 72 juta, sorry ya, sekitar 72 juta. Nah, seperti itu ya. Lalu membutuhkan pelatihan terapis yang baik. Ya, ini tentu tenaga terapisnya. Ya, ini dititik beratkan pada tenaga terapisnya karena ini memang terapi yang sangat panjang, sangat lama. Nah, maka terapis yang bersangkutan juga perlu jam terbang yang cukup ya agar dapat melakukan terapi secara berkesinambungan dalam waktu yang tidak singkat. Lalu terapis dalam kontrol selama sesi berlangsung. Nah, ini kadang-kadang juga kekurangannya ya. Jadi ya terapis justru dalam kontrol. Ya, dia yang dikontrol selama sesi berlangsung. Lalu tidak banyak fokus pada perilaku atau kognisi. Nah, jadi tadi karena memang disinggung di atas bahwa yang menjadi fokusnya adalah pada aspek-aspek yang sifatnya afeksi atau afektif. Nah, dan itu menjadi kekurangan dari psikoanalisa ya. Karena dia hanya fokus di aspek afeksinya, nah, sehingga tidak begitu fokus pada perilaku atau kognisi. Ya. Oke. Kemudian terapi Adlerian. Nah, ini kawan-kawan terus terang saya tidak sempat ya untuk saat ini membahas tentang terapi Adlerian ini. Nah, jadi untuk selanjutnya kawan-kawan saya harap bisa membaca sendiri mengenai penjelasan tentang terapi Adlerian ini. Oke teman-teman, barangkali itu dulu ya sebagai pengantar dari saya. Untuk selanjutnya jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saya persilahkan.